Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wiki Alamsyah dari kelas 1A akan menyampaikan materi soal manajer atau tentang manajer. Di antaranya ada peran penting, fungsi, dan tugas manajer. Yang pertama adalah peran manajer. Peran manajer secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi, dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Jadi peran manajer itu sangat penting. Pertama, dia mengatur keseimbangan sebuah manajemen. Jadi semua keseimbangan perusahaan atau misalkan keseimbangan yang ada di perusahaan diatur oleh seorang manajer. Lalu melakukan perencanaan seperti perencanaan untuk masa depan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya ada mengelola segala bidang di perusahaan seperti operasional, mengatur karyawan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengawasi kegiatan dalam manajemen. Di dalam manajemen, manajer adalah tingkatan paling atas yang mengawasi seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi, dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Jadi seorang manajer harus bisa menjadi contoh atau bisa menjadi teladan bagi karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan, manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang-orang yang tepat, memotivasi mereka, dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang. Sebaliknya, manajer dengan kualifikasi rata-rata dan sekedar menjalankan tugas untuk memenuhi target. Jadi sebagai seorang pemimpin, manajer itu bertanggung jawab terhadap kinerja tim tersebut. Dalam perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin. Jadi manajer itu pemimpin dari semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Selain memimpin, juga dia mengarahkan dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam setiap organisasi pasti ada tujuan, dan peran manajer itu mengarahkan, mengawasi, dan memimpin agar tim tersebut mencapai tujuan organisasi. Nah, seorang manajer yang hebat itu akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Jadi manajer yang hebat itu tahu visi bisnis perusahaan itu seperti apa dan akan membantu semua karyawannya untuk mencapai tujuan visi bisnis tersebut. Nah, ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang-orang yang tepat, memotivasi mereka, dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang. Jadi, sebagai seorang manajer itu harus tahu orang-orang yang tepat itu seperti apa, dan harus memotivasi mereka juga, tidak boleh pesimis, dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang. Selanjutnya, 5 fungsi yang membentuk tugas manajer. Yang pertama adalah perencanaan. Seorang manajer bersama jajaran di organisasi merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan. Perencanaan dapat menyangkut banyak hal, dari soal rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, hingga penyusunan anggaran. Yang kedua adalah pengaturan. Tugas manajer selanjutnya adalah mengatur dan mengelola tim agar sejalan dengan tujuan organisasi. Tanggung jawab ini meliputi perencanaan pekerjaan, pembagian, dan pendistribusian tugas ke setiap staf. Penetapan target, penyusunan prosedur operasional dan standar kinerja, serta penerapan proses kerja yang efisien. Yang ketiga adalah pengawasan. Manajer punya wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan agar proses berjalan sesuai rencana. Manajer juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan tim serta membantu mereka mengatasinya. Yang keempat adalah evaluasi. Tugas manajer ini terkait dengan evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil. Apakah meleset atau melampaui target? Manajer bertanggung jawab mencari tahu di mana bottleneck dari keseluruhan proses dan apa yang harus diperbaiki.
Mereka juga mengevaluasi bagaimana kinerja setiap karyawan dan memberikan penilaian individual. Yang kelima atau yang terakhir, kepemimpinan. Ini merupakan tugas manajer yang tak kalah penting. Manajer adalah pemimpin di setiap divisi, sehingga mereka harus mampu memotivasi seluruh anggota tim untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Jadi untuk membentuk tim yang hebat ada 5 fungsi, yaitu fungsi dari manajer tersebut. Yang pertama ada perencanaan, pengaturan, pengawasan, evaluasi, kepemimpinan. Jadi 5 fungsi ini tuh minimal harus ada dari seorang manajer. Nah, selain itu, manajer di perusahaan juga punya peran yang cukup beragam, dari menangani hingga terus mengurus pekerjaan. Yang pertama ada mediator dan penghubung komunikasi. Seorang manajer bisa menjadi mediator penghubung komunikasi antara perusahaan dengan karyawan-karyawan. Yang kedua, mengambil keputusan. Seorang manajer harus berani mengambil keputusan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Dari setiap perusahaan atau organisasi pasti ada sebuah masalah. Peran manajer salah satunya adalah memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, membangun tim yang produktif. Seorang manajer harus bisa membangun tim yang produktif untuk kelangsungan organisasi mencapai tujuan organisasi tersebut. Manajer yang baik dan profesionalis. Seorang manajer yang baik adalah dia yang mampu memimpin anak buah atau anggota timnya dengan baik. Untuk bisa memimpin dengan baik, maka kemampuan pertama yang harus dikuasai adalah berkomunikasi. Tanpa kemampuan berkomunikasi yang mumpuni, semua fungsi tersebut tidak akan dapat dijalankan dengan baik. Jadi, manajer yang baik itu yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kalau misalkan manajer tersebut punya ilmu yang sudah banyak, pengalaman yang banyak, tapi komunikasi dia kurang mumpuni dalam menyampaikan kepada karyawan mereka, pada karyawan dia, pasti manajer itu akan kurang kerjasama dengan baik dengan karyawan-karyawannya. Nah, ciri-ciri manajer yang profesional. Yang pertama ada pemimpin lambang atau figurehead. Manajer profesional bertanggung jawab dan menjalankan sejumlah kewajiban rutin yang bersifat legal. Jadi, manajer itu mempunyai tanggung jawab yang bersifat legal, dan itu tuh rutin, dan itu sebuah kewajiban sebagai seorang manajer. Selanjutnya, yang kedua ada pemimpin atau leader. Manajer profesional harus dapat memotivasi, mengaktifkan, serta mengembangkan potensi karyawannya. Bertanggung jawab untuk mengisi posisi yang kosong dan memberikan instruksi serta pembagian kerja. Terus yang ketiga ada penghubung atau liaison. Manajer yang profesional harus dapat memelihara dan memperluas jaringannya atau mitra bisnis. Jadi seorang manajer itu harus punya relasi yang kuat dan yang banyak juga. Yang keempat adalah pemantau atau monitor. Manajer profesional sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi. Yang kelima adalah penyebar atau diseminator. Manajer profesional bertugas meneruskan informasi yang diterima dari eksternal kepada anggota atau karyawannya agar setiap orang memiliki suhu dan pengetahuan yang sama dalam bekerja. Jadi manajer itu ketika mereka mendapat informasi harus disampaikan kepada karyawannya. Jadi agar semua karyawan itu pengetahuannya sama. Yang keenam adalah juru bicara atau spokesperson. Manajer profesional juga meneruskan informasi kepada eksternal atau mitra pengguna mengenai rencana, tindakan, kebijakan, dan hasil organisasi berkaitan dengan pengambilan keputusan demi pencapaian tujuan bisnis. Seorang manajer profesional percaya bahwa karyawan atau anggotanya mampu memberi andil untuk kesuksesan perusahaannya. Ia akan mengajak anggotanya untuk memberikan masukan-masukan, ide-ide, dan saran-saran untuk memecah masalah yang dihadapi di tempat kerja. Dia juga berkeinginan untuk mendengar, memahami, dan menindaklanjuti kritikan dan tuntutan-tuntutan dari anggotanya. Selanjutnya yang ketujuh ada wirausaha atau entrepreneur. Manajer profesional pandai dalam mencari peluang dan kesempatan yang ia lihat atau hadapi serta memprakarsi proyek-proyek perbaikan untuk membuat perubahan. Yang kedelapan, pengendali gangguan atau disturbance handler. Manajer profesional akan menjadi benteng dalam menghadapi kendala-kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya. Namun sebelumnya ia akan menghargai hasil pekerjaan karyawannya lalu mengoreksi dengan cara yang profesional. Yang kesembilan ada pengalokasi sumber daya atau resource allocator.
Manajer profesional bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi. Ia dapat memahami potensi dari anggotanya. Yang ke-10, perunding atau negosiator. Manajer profesional harus dapat mewakili organisasinya pada perundingan-perundingan bisnis yang penting dan menyangkut keberlangsungan organisasinya. Jadi seorang manajer yang baik itu harus mencangkup segala hal seperti tadi wirausaha, pengendali, pengalokasi, juga perunding. Jadi sebagai seorang manajer kita harus mempunyai pengalaman yang mumpuni dari segi segala hal yang menyangkut soal manajer atau manajemen itu sendiri. Ya, terima kasih. Sekian persentase dari saya. Mohon maaf atas salah-salah katanya. Semoga materi ini bisa membantu dan tersampaikan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.